Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nia Paramita Bulatio dengan NIM 9414230066 dari kelas D, Prodi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. Yang terhormat Pak Bobi Rantau Bayu SSI ME selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonometrika. Baik, di sini saya akan menginterpretasikan GMA atau Moving Average. Jadi sebelum itu saya akan memperlihatkan pengolahan data menggunakan EViews. Baik, tadi kita sudah melihat olah data di EViews dan sekarang saya akan menjelaskan interpretasinya. Jadi yang pertama itu perlu kita ketahui apa itu MA atau Moving Average. Jadi Moving Average atau rata-rata bergerak yaitu metode analisis data deret waktu time series yang digunakan untuk menghaluskan data dengan menghitung rata-rata dari jumlah data dalam periode waktu tertentu secara bergeser. Terus yang kedua bisa kita lihat grafik. Jadi saya akan menjelaskan analisis grafik pergerakan nilai PE dari kuartal 1 2010 sampai kuartal 4 2024. Jadi grafik ini menunjukkan pergerakan nilai PE dari kuartal pertama tahun 2010 hingga kuartal keempat tahun 2024. Yang pertama bisa kita lihat sumbu horizontal atau bawah menunjukkan waktu dalam tahun mulai dari 2010 ditandai sebagai 10 hingga 2024 ditandai sebagai 24, dan sumbu vertikal kiri menunjukkan nilai PE dengan rentang antara 0 hingga 6. Maka secara umum nilai PE mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama periode tersebut. Dan saya akan menjelaskan juga periode-periodenya. Yang pertama yaitu periode 2010 sampai periode 2012. Pada awal periode ini nilai PE sempat mencapai puncaknya mendekati angka 6. Namun setelah itu terjadi penurunan tajam. Terus yang kedua yaitu periode 2013 sampai periode 2018. Pada fase ini nilai PE cenderung stabil di level yang lebih rendah, seringkali berada di bawah angka 2. Ini menunjukkan periode dengan pergerakan yang relatif tenang. Terus yang ketiga ada periode 2020 sampai periode 2024, yaitu
volatilitas kembali meningkat, nilai PE beberapa kali naik mendekati angka 5, namun juga mengalami penurunan tajam hingga mendekati angka 0. Hal ini menggambarkan ketidakstabilan atau gejolak yang tinggi pada periode ini. Jadi secara keseluruhan grafik ini menunjukkan pola pergerakan nilai PE yang dinamis mengalami fase pertumbuhan, penurunan, dan fluktuasi tinggi di akhir periode. Ini mencerminkan bahwa kondisi yang mempengaruhi PE selama kurun waktu tersebut sangat bervariasi dan tidak stabil. Terus yang berikut ada analisis autokorelasi. Jadi autokorelasi atau AC ini dan partikel autokorelasi PAC terlihat menurun mendekati 0 seiring bertambahnya lag yang merupakan indikasi bahwa proses diferensi berhasil membuat data menjadi stasioner. Namun pada beberapa leg awal, terutama leg 1 AC sama dengan min 0,37 dan PAC sama dengan 0,37. Ini menunjukkan korelasi negatif yang cukup kuat dengan periode sebelumnya. Terus di leg 2 dan 3 juga menunjukkan autokorelasi negatif yang signifikan. Ini didukung oleh nilai Q-stat dan nilai probabilitas. Terus hingga leg 5 nilai probabilitas semua di bawah 0,05. Artinya masih ada autokorelasi signifikan di dalam data. Dan mulai leg 6 ke atas nilai nilai probabilitas mulai meningkat di atas 0,05. Artinya autokorelasi tidak lagi signifikan secara statistik. Jadi berdasarkan hasil analisis skologram pada data DPE dapat disimpulkan bahwa proses diferensi berhasil membuat data menjadi stabil atau stasioner. Hal ini mendekati 0 seiring bertambahnya leg. Namun pada leg 1 sampai leg 5 masih terdapat hubungan yang cukup kuat antara data. Ditunjukkan dengan nilai probability di bawah 0,05. Artinya masih ada pengaruh dari data sebelumnya yang signifikan dan perlu diperhitungkan dalam modelan tersebut. Jadi karena itu jika ingin menggunakan model ARIMA, kemungkinan perlu menambahkan unsur AR atau MA hingga ke leg 5. Setelah leg 5, hubungan antara data menjadi lemah dan tidak lagi signifikan. Berikut ada analisis model ARMA. Uji ini menunjukkan hasil analisis model ARMA terhadap data DPE, yaitu perubahan dari nilai PE. Model ini dibuat untuk melihat apakah ada pengaruh dari nilai-nilai sebelumnya terhadap nilai saat ini. Dalam model ini hanya komponen MA yang digunakan, artinya model mempertimbangkan pengaruh kesalahan dari 3 periode sebelumnya. Dari hasil koefisien MA bernilai min 0,3 dan signifikan karena nilai probabilitasnya 0,16 lebih kecil dari 0,05, sehingga bisa disimpulkan bahwa kesalahan 3 periode sebelumnya memang berpengaruh nyata terhadap perubahan PE saat ini. Sebaliknya nilai konstan C tidak signifikan, artinya perubahan rata-rata PE dari waktu ke waktu tidak terlalu berarti. Namun secara keseluruhan model ini belum terlalu baik karena nilai R-squared-nya hanya 0,07.
atau sekitar 7,2%, yang berarti model hanya mampu menjelaskan sedikit variasi dalam data. Selain itu, uji F statistik juga menunjukkan bahwa model tidak signifikan secara keseluruhan. Nilai P yaitu 0,12. Sekian video interpretasi saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.